Saya memiliki nama asli agak unik. Uniknya karena memang saya terlahir bukan dari keluarga besar Islam. Saya terlahir dari keluarga besar Kristen. Nama asli saya, nama asal saya adalah Insinyur Yohanes Ignatius Sarjana Teologi. Saya berangkat dari seorang ketua misionaris Kristen Indonesia pada tahun 2004 selepas dari pendidikan saya di IVS Injil Vatican School Roma Italia. Saya 4 tahun di Roma Italia mempelajari ilmu tafsir Injil dan ilmu teologi atau perbandingan agama. Kemudian saya terlahir sebagai anak tunggal, anak semata wayang dari pasangan rumah tangga yang bahagia dan sempurna, yaitu ayah kandung saya tercinta adalah Profesor Dr. Insinyur Ignatius Sastrawardaya Master Teologi. Bapak saya untuk tahun ini adalah menjabat menjadi seorang kardinal, dan sekaligus sebagai guru besar ilmu teologi di Indonesia. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya. Gitu kan, perempuan ini kuat sebenarnya. Saya tidak setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Hikmah.tv yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu dengan saya kembali Busyairi Ali pada acara Renungan Hikmah. Semoga apa yang nanti saya paparkan mendapatkan hikmah, pembelajaran bagi kita semua untuk mengarungi samudera kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jika kita berbicara tentang ustadz, ternyata kata ustadz itu berasal dari bahasa Parsia yang diserap oleh bahasa Arab, disematkan kepada mereka yang sudah menduduki level tinggi dalam kepengajaran di universitas atau al-jam'iyah. Ustadz itu disebut, jika merujuk pada bahasa aslinya, setara dengan profesor. Seseorang belum pantas disebut seorang ustadz jika merujuk pada bahasa aslinya, terkecuali dia sudah menguasai setidaknya 12 pan ilmu atau 12 cabang ilmu. Yang pertama adalah ilmu nahwu, kedua ilmu sorof, yang ketiga ilmu bayan, yang keempat ilmu badi', yang kelima ilmu ma'ani, yang keenam ilmu adab atau sejenis sastra, yang ketujuh ilmu mantik, yang kedelapan ilmu kalam. Ilmu kalam ini adalah ilmu yang berbicara tentang madhab teologi dalam Islam. Yang kesembilan ilmu akhlak, yang kesepuluh ilmu usul fikih, yang kesebelas ilmu tafsir, dan yang kedua belas adalah ilmu hadis. Bukan tentang hafalan Al-Quran atau hafalan hadis, tetapi ilmu ulumul Quran dan ulumul hadis. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun belakangan ini banyak orang yang muncul dengan dalil itu, orang-orang yang melihat agama sebagai ladang bisnis yang sangat menggiurkan. Sekarang banyak orang yang rindu, di samping ada sekelompok orang melihat ini adalah pangsa pasar yang sangat menggiurkan. Di samping itu juga memang ada sekelompok masyarakat yang merindukan untuk mengetahui tentang ilahi, tentang Tuhan, untuk berada di jalan Tuhan. Sehingga kesempatan pasar atau segmen pasar ini sangat dimanfaatkan bagi orang-orang tertentu atau orang-orang yang mengorbitkan figur sekelompok orang, khususnya di bisnis media
Begitu juga kadang segmen pasar ini dimanfaatkan oleh para politikus untuk mengorbitkan sesosok orang untuk menjadi agamawan yang tentu pengorbitan ini adalah disetting sangat luar biasa. Bahkan betapa sangat karbitannya orang-orang yang diorbitkan menjadi ustadz atau dia sendiri yang mengklaim dirinya sebagai ustadz, boro-boro menguasai 12 pan ilmu. 12 pan ilmu tadi adalah setidaknya itu bagian yang tak terpisahkan, hanya bagian kecil, hanya bagian standar dari seseorang pantas untuk dijadikan seorang yang ilmuwan, atau dalam bahasa dasarnya jika kita merujuk pada bahasa aslinya, ustadz itu adalah setingkat orang yang mengajar di universitas atau di al-jam'iyah, dia sudah mencapai tingkatan profesor. Wow, itu sangat luar biasa. Tetapi jualan agama ini sejak dulu, sejak pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, objek agama untuk dijual ini sangat laku di pasaran. Terkhusus bagi orang-orang yang melihat agama itu dari aksesoris dan simbolik, sehingga melahirkan radikalisme beragama. Buktinya apa? Beberapa waktu yang lalu kita melihat sebuah kejadian seorang penampil di TV yang menyebut dirinya sebagai ustadz berceramah bahwa di surga nanti orang bebas berpesta seks. Itu dia bilang di depan jamaah ibu-ibu. Barangkali dia berpikir Tuhan adalah event organizer EGI. Ini yang sangat memprihatinkan kita. Belakangan setelah dia mengucapkan demikian, dia meminta maaf. Setelah diprotes oleh netizen, diprotes oleh para pemirsa, dia meminta maaf dan mengatakan bahwa apa yang dikatakannya berdasarkan atas kedangkalan pengetahuannya. Kemudian ada yang bertanya, jika sekiranya dia itu memang mengaku masih dangkal di dalam hal-hal yang disampaikannya, mengapa harus disampaikan? Sehingga kita melihat sebuah fenomena yang sangat besar di tengah-tengah kita, bahwa hanya sekedar bermodalkan seayat dua ayat, hanya bermodalkan membuka Google, dia berani tampil layaknya sebagai ustadz. Setidaknya di dalam budaya Indonesia, orang baru dikatakan sebagai guru agama jika dia menempuh pendidikan agama formal di pondok pesantren, sehingga setidaknya dia menguasai standar dari ilmu Islam tersebut. Itu pun dia harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi untuk secara sistematis mempelajari ilmu agama tersebut. Namun, sekali lagi yang memperhatinkan kita, setelah si ustadz yang jelas-jelas dia sudah mengaku dangkal, tetapi berani menyampaikan, dibela oleh pembelanya, bahwa Nabi memerintahkan terhadap kita, balighu anni walau ayat, sampaikanlah apa yang datang dariku walaupun satu ayat. Jika hadis ini dipergunakan untuk menyampaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan agama itu, kewajiban setiap orang. Hadis ini berbicara tentang tabligh. Dan tabligh itu juga tidak sembarangan amat. Tabligh itu dilakukan memang oleh seorang muballigh, seorang yang memang menguasai tentang ilmu Islam. Untuk menguasai ilmu Islam itu tidak bisa ditempuh setahun dua tahun. Ada orang yang belajar sampai 30 tahun. Ada orang yang belajar puluhan tahun sampai 35 tahun. Mereka betul-betul spesifik untuk mempelajari ilmu Islam. Tetapi berhati-hatilah kita bahwasanya ada pihak-pihak tertentu, baik dia dari politikus, baik dia pedagang, baik media,
mengorbitkan seseorang berdasarkan setting, berdasarkan apa yang dikehendaki oleh pesanan, berdasarkan pesanan. Dulu pun banyak beredar hadis-hadis palsu yang dinisbahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu adalah pesanan penguasa untuk melegitimasi kebenaran dari penguasa. Diupahlah atau dibayarlah para ulama untuk menciptakan hadis-hadis palsu di tengah-tengah umat. Sekarang pun waktu sedang memberikan pelajaran kepada kita apa yang terjadi pada masa lalu ternyata terjadi di zaman sekarang ini. Ada orang yang dengan keinginan untuk terkenal sehingga dia berbohong. Seperti ada yang mengaku sebagai mu'alaf yang bernama Ustadz Fauzan Ajmi. Dia katanya anak seorang kardinal. Padahal nama aslinya adalah Joko Subandi. Dia bukan mu'alaf, tetapi dia berdusta sebagai mu'alaf. Mungkin dia berpikir ketika dia tampil sebagai orang Islam sejak lahir, dia tidak laku untuk menjual cuap-cuapnya di tengah-tengah publik. Sehingga dia harus berdusta menjadi seorang mu'alaf dari Kristen masuk Islam. Kemudian dia berceramah. Inilah sebuah fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita. Maka bagi orang yang berakal sehat akan senantiasa, seawam apapun kita tentang agama, kita dikaruniai Allah Subhanahu wa taala akal kecenderungannya untuk memilih yang baik. Sehingga untuk memilih guru pun, pembimbing agama pun, kita harus memilih bahwa siapa yang layak untuk membimbing kita, siapa yang layak untuk menyampaikan tentang pesan-pesan ilahi, tentang ilmu agama di tengah-tengah masyarakat. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi Anda semua. Tidak lain dan tidak bukan, saya menyampaikan ini semata-mata untuk menghadirkan sebuah deskripsi kepada Anda semua agar Anda memahami tidak semua orang yang berbicara tentang agama itu adalah layak untuk berbicara. Jika kita berbicara tentang orang yang ahli dalam agama, setidaknya dia menguasai 12 pan ilmu yang saya sebut di awal tadi. Sampai berjumpa pada renungan hikmah yang akan datang. Khudil hikmata walau fiyadil mujrimin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.